selamat siang, Om Swastiastu. Bagi para sejawat sekalian, saya akan membawakan topik tentang terapi besi dan suplementasi besi pada anemia defisiensi besi. Nah, seperti kita ketahui bahwa anemia defisiensi besi itu merupakan suatu anemia yang disebabkan oleh menurunnya jumlah besi total di dalam tubuh kita, sehingga supply besi pada eritropoiesis akan menurun. Dan diakui bahwa anemia defisiensi besi merupakan penyakit hematologi yang paling sering kita hadapi, tapi sebagian besar overlook, artinya tidak diperhatikan dengan baik karena dianggap sepele. Nah, kenapa anemia ini menjadi suatu masalah yang penting? Yang pertama adalah karena prevalensinya sangat tinggi, terutama pada anak, pada wanita hamil, dan pada wanita yang sedang menstruasi. Dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Yang pertama adalah gangguan kognitif pada anak-anak, morbiditas dan mortalitas pada wanita hamil, menyebabkan keguguran, menyebabkan prematuritas, dan menyebabkan berat bayi lahir rendah. Kemudian juga akan mengurangi physical performance dan produktivitas dari para pekerja. Pada orang tua akan menyebabkan percepatan dari gangguan memori. Nah, jadi kalau kita lihat, maka anemia itu dapat kita lihat dari dua segi. Yang pertama adalah segi public health, dan yang kedua adalah kita lihat anemia itu sebagai suatu masalah klinis. Nah, kalau kita lihat perbedaannya adalah bahwa pada public health itu prevalensinya tinggi, pada klinis juga tinggi. Pada public health terutama pada anak-anak, pada wanita hamil, dan pada wanita yang sedang mens, yang masih dalam masa menstruasi, sedangkan pada klinis lebih banyak pada orang tua. Di masyarakat, anemia ini adalah ringan sampai sedang, sedangkan di klinis sedang sampai berat. Penyebabnya sangat berbeda. Kalau kita lihat di masyarakat, maka penyebab utamanya adalah kelainan gizi, nutrisi. Sedangkan di klinis, penyebab utamanya adalah perdarahan. Diagnosis kita pakai serum piritin, tapi kalau ada inflamasi, maka serum piritin harus diinterpretasi ulang, karena dia akan memberikan hasil yang berbeda. Manajemen untuk di lapangan adalah fortifikasi dan suplementasi, tapi pada klinis adalah terapi, baik oral maupun intravena. Dan kalau kita lihat secara global, maka drama anemia itu merupakan suatu public health problem, di mana lebih dari 2,3 miliar orang terkena anemia, dan setengahnya adalah defisiensi besi. Nah, kita lihat di sini bahwa daerah Indonesia itu termasuk yang prevalensinya tinggi. Kita lihat ini coklat sekali, ya, coklat sekali. Itu merupakan daerah itu bersama-sama dengan India dan banyak negara berkembang lainnya. Kalau kita lihat bahwa defisiensi besi merupakan anemia yang paling sering kita jumpai, kemudian disusul oleh anemia akibat penyakit kronis dan anemia oleh karena penyebab yang lain. Jadi memang suatu masalah yang harus kita hadapi, baik di klinis maupun di masyarakat. Kita lihat prevalensi tinggi adalah pada anak-anak balita, kemudian adalah pada wanita hamil. Kita lihat juga pada beberapa segmen penduduk lainnya. Nah, salah satu perkembangan dari anemia besi adalah ditemukannya apa yang disebut hepsidin. Hepsidin merupakan suatu protein molekul kecil yang dihasilkan oleh par. Dia akan mempengaruhi penyerapan besi dan penyimpanan besi melalui pengaruhnya pada apa yang disebut peroportin, menyebabkan besi tertahan pada makrofag, besi sulit diserap oleh duodenum, sehingga penyediaan besi untuk eritropoiesis akan berkurang. Nah, kalau kita lihat apa yang kita maksud dengan cadangan besi, kemudian ada besi transport dan ada besi fungsional, maka pada fase awal yang kita sebut iron depleted state, maka yang berkurang baru store-nya saja, baru cadangan. Kalau sudah terjadi defisiensi besi yang laten, sudah habis cadangannya, transport juga berkurang.
Pada anemia depensi besi yang sudah jelas, maka cadangan sudah berkurang, besi fungsional juga berkurang. Nah, kalau kita lihat penyebabnya, maka di klinik penyebabnya adalah chronic blood loss, baik dari gastrointestinal, saluran kencing, dan juga penyebab-penyebab sistemik lainnya. Sedangkan di masyarakat, penyebab utamanya adalah nutrisi. Di samping juga ada penyebab-penyebab karena absorpsi, juga karena kerusakan kebutuhan yang sangat meningkat, misalnya pada kehamilan. Nah, kalau kita lihat gambaran klinis dari suatu anemia besi, saya kira simpel sekali, adanya sindroma anemi, adanya tanda-tanda dari kekurangan besi, dan adanya tanda-tanda dari penyakit dasar. Nah, ini kita lihat apa yang disebut dengan kuku senok quilonisia, tapi sekarang jarang sekali kita jumpai karena tidak terlalu banyak lagi yang berat definisi besinya. Nah, kalau kita lihat pemeriksaan lab, sebetulnya di daerah kita, di Bali atau di tempat lainnya, banyak sekali pemeriksaan yang dapat kita pakai. Misalnya complete blood count, HB, MCP, MCH, MCAC. Kemudian serum iron. Tapi saudara memeriksa serum iron tidak boleh tersendiri, harus disertai dengan TIBC, sehingga kita bisa menghitung saturasi transferin. Dan yang sudah mulai tersedia lagi adalah peritin. Nah, satu hal yang baru dikembangkan tapi memiliki makna yang tinggi adalah apa yang kita sebut hemoglobin retikulosit. Sedangkan di daerah-daerah yang maju ada beberapa pemeriksaan, tentu bagi kita sulit kita laksanakan. Nah, pemeriksaan dasar yang harus kita lakukan pada pemeriksaan anemia depensi adalah bagaimana kita melihat adanya anemi yang sifatnya hipokromik mikrositer. Apa tandanya? MCP kurang dari 80, MCA kurang dari 30, MCAC-nya kurang dari 27. Blood smear kita lihat hipokromik microcytic anemia dan terjadi bentuk sel yang berbeda-beda yang kita sebut puikilositosis. Sehingga red cell recipient width-nya RDW itu akan melebar melebihi 15%. Nah, diagnosis sebetulnya kalau dia murni anemia depensi besi adalah straightforward, langsung saja. Itu ada anemia hipomikro, serum iron, TBC transferrin saturation, dan serum peritin. Tidak ada masalah sebetulnya. Nah, yang menjadi masalah kalau anemia depensi besi disertai dengan inflamasi misalnya. Maka kita memerlukan beberapa pemeriksaan atau suatu komposit seperti yang biasa serum iron, TBC transferrin saturation, peritin serum, dan respon terapi terhadap pemberian besi. Ini penting sekali. Oleh karena apabila kita betul-betul menemukan dia betul-betul diagnosis kita, maka akan terjadi kenaikan HB 2 gram dalam 4 minggu. Ini kita lihat blood smear-nya beda sekali antara yang kiri dengan yang kanan. Hipomikro. Nah, ini lebih jelas lagi apa yang kita sebut dengan hipomikro, puikilositosis, dan adanya cigar cell, sel yang seperti cerutu. Nah, kita lihat DD-nya terutama adalah depensi besi dan ACD. Di mana kita lihat yang paling penting adalah serum iron-nya menurun pada depensi besi, tapi juga menurun pada ACD. Sehingga kalau saudara hanya memeriksa serum iron, Anda tidak bisa membedakan antara ACD dengan iron depensi besi. Maka harus disertai dengan TIBC. Di mana dia TIBC akan turun, akan meningkat pada depensi besi, tapi akan menurun pada ACD. Dan yang ketiga, peritin. Peritin menunjukkan cadangan besi susut tulang. Pada depensi besi cadangannya kosong, maka dia akan menurun. Sedangkan pada ACD, oleh karena adanya inflamasi, maka dia tidak bisa menunjukkan hubungan yang langsung antara serum peritin dengan cadangan besi. Nah, ini yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga kita bisa mendidik kedua hal itu. Nah, kita lanjutkan dengan terapi besi. Terapi besi, terutama pemberian besi secara oral, merupakan the first choice of iron deficiency anemia. Dia merupakan pilihan utama. Jangan Anda mencoba-coba langsung memberikan intravena, tidak boleh.
kita harus mencoba selalu dengan oral iron therapy. Kita lihat di sini bahwa preparat yang ada itu bermacam-macam. Preparat yang paling standar adalah ferrous sulfat, sulfas ferrosus, yang harganya cuma mungkin Rp10 per tablet. Tapi yang lainnya fumarat dan sebagainya, glukonat, ya sama, tapi harganya jauh lebih mahal. Bentuk-bentuk baru seperti iron ferric hydroxide, polymaltose dan sebagainya ada, diiklankan lebih bagus, tapi belum ada evidence base untuk itu. Nah, standar terapi besi untuk penderita dengan anemia demensia besi adalah ferrous sulfat 3 kali 200 mg. Kita tahu tablet yang coklat, yang merah-merah coklat itu isinya adalah 66 mg elemental iron. Maka dosisnya adalah 3 kali 66. Tapi sekarang ada kecenderungan untuk menurunkan dosis dengan 3 kali 100 mg karena dosis yang terlalu tinggi akan menyebabkan peningkatan hepsidin. Peningkatan hepsidin menyebabkan absorpsi turun, sehingga tidak efektif. Maka diberikan dalam dosis yang lebih kecil dan waktu yang lebih lama. Ada ferrous fumarat, ada ferrous glukonat, dan lain-lainnya. Katanya efek sampingnya lebih kecil, tapi harganya jauh lebih mahal. Tersilah kepada saudara, karena kadang-kadang ada pasien, kok saya dikasih obat yang harganya cuma Rp5.000 per tablet, ya psikologis sudah jadi masalah itu. Nah, apa keuntungan dari pemberian besi oral itu? Adalah murah dan gampang diberikan, tinggal kasih pasien. Susahnya adalah bagaimana kita mengontrol bahwa pasien itu minum obatnya. Sering sekali dikasih obat karena efek samping ditaruh di bawah bantal. Itu yang jadi masalah kita. Efek sampingnya konstipasi, nyeri ulu hati, muntah, dan seterusnya, rasa logam pada mulut itu yang kadang-kadang mengganggu pasien. Intravenous iron itu lebih mahal, lebih banyak side effect-nya, tapi dia diberikan pada keadaan-keadaan tertentu, di mana oral iron tidak ditoleransi, gagal absorpsi, terutama adalah pemberian erythropoietin, misalnya pada pasien CKD, maka harus diberikan IV iron. Kalau tidak, maka erythroblasnya kosong, tidak bisa membentuk hemoglobin. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh sejawat semua. Jangan memberikan erythropoietin tanpa IV iron. Bagaimana kita memonitor respon terapi itu? Pertama, retikulosit. Retikulosit akan naik dalam beberapa hari dan puncaknya antara 10 sampai 14 hari, setelah itu akan turun. Sehingga kalau Anda melakukan pemantauan, maka grafik ini harus diperhatikan. Kemudian HB akan meningkat 2 gram per desiliter dalam waktu 4 minggu. Kemudian juga kita lihat HB, ACT, MCP, serum iron, serum ferritin tiap bulan, dan sekarang adalah hemoglobin dalam retikulosit. Nah, ini kita lihat grafiknya. Anda lihat bahwa retikulosit akan naik dulu, kemudian turun. Sedangkan red HB akan naik terus sampai dia normal. MCPA belakang, ferritin lebih di belakang lagi. Nah, sekarang bagaimana kita mengontrol anemia demensia besi di masyarakat? Ada 4 cara. Health education, deworming artinya cacing, kalau ada cacing tamang diberantas, fortifikasi besi, dan suplementasi besi. Apa yang maksud dengan fortifikasi besi? Fortifikasi besi adalah suatu praktek untuk menambahkan mikronutrien, terutama besi pada makanan, sehingga dia akan memperbaiki kualitas makanan dapat kita berikan, sehingga menurunkan angka anemia di kalangan masyarakat. Yang kedua adalah iron supplementation. Di sini kita memberikan obat-obat besi dalam bentuk obat, misalnya tablet, sulfat ferrosus, atau sirup, terutama pada high prevalence segment. Jadi pada kelompok-kelompok yang tinggi prevalensinya, pada anak-anak balita, pada wanita hamil, dan pada wanita yang masih mens. Kita berikan IFA, iron and folic acid, 30-60 mg, ditambah folic acid 400 setiap hari. Tapi pada yang tidak hamil, hanya diberikan dalam waktu 3 bulan setiap tahun.
jadi tidak terus-menerus untuk mencegah kelebihan besi. Kontroversi dalam iron supplementation adalah apakah lebih baik kita berikan tiap hari atau kita berikan intermittent, misalnya seminggu 2 kali, atau apakah diberikan dalam dosis tinggi atau dosis rendah. Sekarang orang cenderung memberikan intermittent dan kemudian cenderung dengan dosis lebih rendah. Nah, dari sana saya simpulkan bahwa anemia besi itu merupakan suatu masalah kesehatan masyarakat dan juga masalah kita di klinis. Untuk di klinis, maka pemberian besi oral merupakan preference, merupakan hal yang kita dahulukan. Sedangkan intravenous iron hanya untuk special indication. Oral fortification dan oral supplementation hanya kita beri merupakan suatu cara-cara untuk mengembalikan anemia besi di tengah-tengah masyarakat. Sekarang demikian, Bapak dan Ibu sekalian, para sejawat, apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Waktu kembali saya serahkan kepada moderator.